Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sesi ketiga ini mari kita coba lihat bagaimana karakteristik orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka yang dimaksud sebagai orang yang hidup sesungguhnya. Bahwasanya kehidupan itu bukan sekedar menyatunya ruh dengan fisik. Karena itu adalah hidup versi material. Namun hidup versi hidayah adalah bersatunya hati dengan iman dan takwa. Artinya hidayah menjelaskan bahwa hati itu menjadi hidup hanya karena siraman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali mengambil argumen dari Quran dan Sunnah, dengan sangat jelas Allah tegaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan kepadamu ruhan. Al-Quran ini sebagai ruh min amrina. Artinya dengan Quran maka spirit kehidupan bagi seorang muslim itu adalah merupakan landasan untuk berucap dan berbuat. Karena dalam Islam ilmu itu pasti hidayah. Walaupun hari ini ilmu adalah sekuler, tergantung siapa yang memaknainya. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, versi Islam, siapapun mendapatkan hidayah, maka itulah yang disebut orang yang hidup. Versi ini, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya di dunia saat ini banyak mayat-mayat yang berjalan. Karena yang hidup hanya fisiknya, tetapi hatinya terkubur di dalam fisiknya itu sendiri, yang disebut sebagai binatang yang berjalan. Hayawanun, ya, nautik, hewan yang bisa berbicara. Karenanya jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah di Quran seringkali memperumpamakan orang-orang non-muslim itu sebagai orang-orang yang dalam kuburan. Bahwasanya wa innaka, sungguh engkau ya Rasulullah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak akan pernah bisa didengar oleh orang-orang yang hatinya terkubur di dalam fisik. Ini sekali lagi gambaran tentang orang-orang kafir yang mana hati mereka tertutup, yang mana mata mereka tertutup, yang mana telinga mereka tersumbat, yang mana hati mereka senantiasa dibelit oleh syubhat. Bahkan penutup itu disebut oleh Allah di surah Al-Baqarah sebagai gisya, yaitu gembok hati, gembok mata, gembok telinga. Sehingga dikatakan bahwa kehidupan sesungguhnya adalah pada hidayah. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah ini sekalipun secara fisik sudah berpisah dengan rohnya, namun di sisi Allah tetap hidup. Maka Allah katakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalian jangan pernah berpikir bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, enggak. Ya. Bal ahya, mereka malah hidupnya makin hebat. Kuburannya tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat satu dinding ataupun dua dinding, tetapi kemudian diperluas hingga sejauh mata memandang. Makanan mereka tidak lagi harus kemudian diketeringin, tidak lagi harus disiapkan lewat mekanisme ya, dapur dan kemudian pembantu, semuanya sudah tersedia. Karenanya jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu di kuburan.
Ya. Bagaimana nanti kemudian ketika mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana remote kehendak dan keinginan mereka senantiasa diikuti oleh fasilitas yang ada di sekitarnya. Ketika mereka kepengen makanan yang terbetik dalam jiwanya seketika itu pula kemudian hadir. Karena mereka dulu ketika di dunia telah menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, sebuah perbudakan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, karakteristik kedua adalah cahaya. Bahwa di samping orang-orang yang mendapat hidayah ini adalah hidup kekal dunia akhirat, mereka itu yang disebut sebagai orang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Pertama, cahaya eksternal berupa Quran dan Sunnah. Yang kedua, cahaya internal berupa mata, telinga, hati yang senantiasa bercermin kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap akidah mereka kepada Allah tauhid cahaya. Begitupun keimanannya kepada para malaikat, selain kehidupan juga cahaya. Begitupun keimanannya kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk, itu juga merupakan kehidupan sekaligus cahaya dari Allah. Maka pantaslah Rasulullah yang merupakan tokoh kehidupan takwa dan cahaya orang-orang bertakwa disebutkan nurun ala nur. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karakteristik ketiga, bahwa mereka adalah orang yang hatinya hidup, ulul albab. Maka ketika kita berbicara orang yang memiliki hati dan memiliki jiwa yang kita sebut fitrah, mereka itulah orang-orang beriman dan bertakwa ahli hidayah. Maka ketika Allah menyatakan Dzalikal kitab alif lam mim, dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka siapa mereka yang bertakwa, yang berhati itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya akan adanya dunia gaib, seperti dunia Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, dunianya para malaikat, dunianya neraka, dunianya surga, ya, dunia alam jin, alam malaikat, semua itu adalah eksis. Kita akui ataupun tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dari keyakinannya akan konsep gaib, lalu mereka kemudian tersadar sehingga menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari syahadat, lalu kemudian mereka yuqimuna shalah, aktif senantiasa mendirikan dan mengukuhkan salat. Karena bapak, ibu-ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salat itu adalah ekspresi seorang manusia dan hamba yang super miskin sedang mengibah, sedang meminta hidayah dari Allah yang maha kaya, yang super kaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ketiga, keempat, mereka dikenal dengan ulul absar. Mereka bermata sensitif, mampu melihat kebenaran dan kebatilan lewat matanya. Kenapa mereka mendapatkan basir dari akidah, ya, dari syahadah, ya, dari ibadah berupa sholat, dari zakat, dari puasa, dari haji, itu semua membentuk basirahnya bahwa tidak ada jimat yang paling sakti di dunia ini melebihi iman dan takwa. Tidak ada sarana untuk mendapatkan keinginan dan menjauh dari segala bahaya kecuali dengan syahadat, dengan sholat, dengan puasa. Karena itulah jimat dan wasilahnya orang-orang beriman untuk mendapatkan haknya berupa ditolong oleh Allah untuk memperoleh hidayah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.